Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan semuanya di bisyara.id, di sharing session, di kelas sharing session Jumat Berbagi, dan ini adalah kesempatan saya untuk kesekian kalinya. Saya ucapkan terima kasih, jazakallah khair buat tim Bisyarah yang masih mempercayai saya untuk bisa sharing di Jumat Berbagi ini. Dan yang pertama, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bisalam dina wa bil Muhammadin nabiyyi wa rasulah rabbi zidni ilma wa rasulih aman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat dan rezeki yang tentunya tak akan pernah bisa kita hitung ya, teman-teman semuanya. Dan nikmat, termasuk nikmat sehat, nikmat waktu luang kita gitu ya, yang mungkin di saat yang sama saat ini ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, mungkin pasangan kita mungkin ya, itu mungkin sedang sekarang dikasih sakit sama Allah, atau saudara-saudara kita yang di luar dari daerah kita. Misalkan kemarin terakhir saya lihat di Instagram itu di daerah Tangerang ya kalau nggak salah, itu juga ada angin cukup besar gitu ya. Terus kemarin ada di Malaysia, ada banjir bandang, sebelumnya juga Semeru ya. Subhanallah, dan semoga Allah segera angkat musibahnya, dan semoga inilah juga salah satu cara Allah untuk sakit yang diberikan sama rekan-rekan kita, mungkin itu mengangkat dosa-dosa dan juga mengangkat derajat mereka ya. Amin. Dan juga tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya suri tauladan, satu-satu kita teladan dari keseluruhannya. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, yang ada di Jumat Berbagi ini, baik yang ikut live maupun yang nonton recording, itu mendapatkan syafaatnya kelak di lahir. Amin. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semuanya, dan saya mau ngecek sebenarnya suara saya ini cukup jelas atau tidak ya. Kalau jelas mungkin bisa angka 1, boleh tolong saya. Kalau cukup jelas. Halo? Saya respon, jelas. Masya Allah ada Pak Basuki, halo Pak Basuki. Jelas banget Kang, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya mohon izin, tadi saya mau share screen, tapi ini saya share aja secara lisan ya. Semoga ini bisa ditangkap sama teman-teman semuanya. Kalau kita ngomongin tentang resolusi keuangan, adalah yang pertama tentunya kita ngebahas tentang rencana-rencana. Tentunya kita ngebahas tentang evaluasi-evaluasi di masa lalu. Itu juga salah satu bagian dalam resolusi. Nah, tapi juga banyak juga rekan-rekan gitu ya yang sharing sama saya juga adalah, atau klien-klien saya juga yang sudah pernah saya tangani, itu biasanya kenapa resolusinya itu bikin di awal, semangat di awal, tapi nggak jalan di tengah, atau selesai ketika mau jalan. Karena apa? Karena tidak dijalankan. Gitu. Nah, itu kenapa? Karena biasanya itu kurang besarnya trigger dari kita untuk membuat sebuah resolusi tersebut. Kadang-kadang kita membuat resolusi itu berdasarkan bukan dari dalam hati, tapi banyak dari masukan-masukan orang lain, gitu ya. Nah, contoh dulu misalkan kalau dulu saya masih kerja di perusahaan, jadi dulu saya pernah di sebuah industri keuangan di bagian Salesforce. Itu biasanya kalau mau akhir tahun itu ada yang namanya kick off, gitu ya. Kick off nih. Nah, kalau ngomongin kick off itu kan berarti kan resolusi perusahaan. Mau gimana, gitu ya. Terus dikasihlah, kalau misalkan tim Salesforce itu biasanya dikasihlah yang pertama itu goals besarnya apa, gitu ya. Tema besarnya apa. Tahun depan kita akan mengusung tema ini, gitu. Kenapa? Karena isunya seperti ini, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya adalah diberikannya reward, gitu ya. Diberikannya reward, atau misalkan diberikan penghargaan-penghargaan bagi teman-teman atau tim Salesforce yang selama setahun, gitu ya, setahun mundur itu adalah melakukan atau mendapatkan
atau misalkan mencapai target perusahaan gitu. Nah, jadi ada dua hal tuh. Yang pertama adalah melihat visi gitu ya untuk tahun depan seperti apa. Terus yang kedua memberikan apa namanya reward gitu. Nah, terus yang ketiga adalah selain memberikan reward, selain memberikan visi juga yang ketiga adalah gini, biasanya kalau di kick off perusahaan apa itu? Yaitu adalah memberikan pancingan gitu ya, memberikan pancingan-pancingan untuk apa? Untuk nanti gitu ya di tahun yang depan, di tahun yang besok itu akan mendapatkan apa saja, penghargaan apa saja yang akan dicapai oleh tim Salesforce bila mencapai target-target perusahaan. Dan tentunya pasti lebih menarik daripada tahun sebelumnya. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Misalkan kalau tahun lalu dapat reward jalan-jalan ke luar negerinya adalah ke daerah Eropa misalnya. Nah, kalau sekarang mungkin ke daerah yang berbeda gitu ya. Mungkin misalkan tidak hanya naik kapal pesiar, tapi mungkin bisa juga ada naik jet pribadi, mungkin ada pengalaman experience begitu gitu ya, atau apapun itu. Yang jelas adalah kenapa melakukan seperti itu? Karena perusahaan menginginkan Salesforce itu punya visi ke depan. Salesforce itu mempunyai rencana ke depan. Untuk apa? Sebenarnya mencapai rencana besar perusahaan. Nah, akhirnya di breakdown ke bawah, jadi akhirnya si Salesforce punya rencana pribadi gitu ya untuk mencapai target di tahun depan. Gitu. Nah, makanya membuatlah planning gitu. Nah, makanya itu bisa disebut juga sebenarnya itu kita membuat diri kita sendiri untuk membuat seperti itu yang namanya resolusi diri pribadi gitu ya. Kalau misalkan dalam hal ini resolusi keuangan. Nah, kalau misalkan tadi saya sebut lagi di Salesforce. Nah, Salesforce itu berarti kan ada target, ada hadiah-hadiah, ada reward gitu ya, ada angka-angka yang ketika dicapai maka akan dapatkan hadiah senilai sekian juta rupiah dan sebagainya. Gitu. Nah, itu adalah membuat si Salesforce itu bisa menghitung. Akhirnya bisa menghitung, oke, target saya yang tadinya mungkin setahun itu adalah 50 miliar mungkin, gitu ya. Terus atau 10 miliar atau berapapun itu angkanya, terus sekarang naik 10%. Tapi hadiahnya lebih gede, gitu. Rewardnya lebih gede. Nah, akhirnya hitung-hitungan. Oke, berarti kalau saya bisa capai minimal 5 besar lah. 5 besar itu dapatnya sekian, bonusnya sekian puluh juta, sekian ratus juta, misal begitu ya. Oh, saya bisa hitung-hitungan nih. Oh, saya habis itu langsung di breakdown. Nah, di breakdown per 12 bulan, di breakdown per bulan, di breakdown per minggu, di breakdown per hari. Harus ngapain aja setiap harinya untuk mencapai goals-goals kecil, untuk mencapai goals yang besar tadi. Gitu. Untuk mencapai angka hadiah yang tadi dia pengen. Nah, ketika hadiah dia pengen itu dapat, maka dia bisa membeli sesuatu yang dia juga pengen. Maka dia bisa juga mencapai tujuan keuangan yang dia pengen. Misalkan contoh ketika sudah berkeluarga, pengen namanya mengajak keluarganya untuk jalan-jalan, atau misalkan membelikan sesuatu untuk anak istrinya, gitu ya, dan sebagainya. Jadi memang seperti itu. Jadi diberikan trigger. Nah, itulah kenapa biasanya secara personal membuat resolusi, secara personal membuat perencanaan itu dari awal tidak membuat goals besarnya, gitu. Tidak membuat capaian besar yang akan dituju, gitu, selama tahun depan seperti apa. Nah, oke. Terus kalau misalkan seperti itu gimana tuh untuk memulainya? Nah, untuk memulai sebenarnya gini, karena kita ngomonginnya karena saya sekarang itu berada di lingkup bismillah saya belajar menjadi seorang perencana keuangan syariah yang baik gitu ya, maka materi-materinya pasti berhubungan dengan syariah. Nah gitu. Nah kalau misalkan di resolusi keuangan syariah itu gimana? Nah, yang pertama adalah yang harus kita buat adalah niatnya terus. Kadang-kadang saya ketemu gitu ya, misalkan kalau zaman dulu ya, kalau zaman konvensional kan sebenarnya kalau kita boleh jujur ngomongin goals, ngomongin tujuan, ngomongin resolusi itu jarang banget ketika mengawali dengan berniatlah karena Allah gitu. Niat tulus karena Allah itu jarang gitu. Itu mengucapkan, makanya saya bisa bilang kayak gini gitu. Nah sekarang gimana caranya? Sekarang niatkan dulu karena Allah, luruskan dulu karena Allah. Niat yang pertama untuk mencari ridhonya Allah. Itu yang paling utama sebenarnya. Mencari ridhonya Allah. Nah, kenapa? Karena ya tujuan kita itu, ya, ketika Allah ridho, harapannya adalah segala apa yang kita tulis, segala apa yang kita pengen tuju, itu tuh Allah ijabah gitu, satu persatu.
Atau kalau misalkan Allah tidak ijabah sesuai dengan apa yang kita pengen, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik gitu. Pastinya yang menurut Allah itu baik gitu. Nah, dari situlah maka kita akan mulai apa ya? Membuka diri kita itu bahwasanya kalau tujuan kita tidak tercapai sesuai dengan apa yang kita pengen, maka kita mengetahui betul bahwasanya adalah oke, ini belum capek nih, besok kayak misalkan tahun depan misal ya, itu ada yang pengen ganti mobil baru, tapi ternyata Allah nggak kasih mobil baru, tapi ternyata di sisi lain ada rezeki yang lain gitu ya, ada apa namanya kejutan-kejutan lain dari Allah yang pastinya membuat kita jauh lebih bersyukur. Nah itu tuh yang harus kita apa namanya sadari betul. Yang pertama kali adalah seperti itu, karena jujur sekali dulu ketika kita bikin resolusi, ketika kita misalkan bikin apa namanya plan-plan di awal, di akhir tahun untuk mengawali tahun, itu jarang sekali untuk menyertakan niat yang seperti ini gitu. Nah terus yang kedua adalah yang tadi saya sebutkan di awal, kita melakukan evaluasi gitu ya. Kita melakukan evaluasi apa saja yang sudah kita capai di tahun lalu. Gitu. Kalau ini beruntung ya, kalau kita di Desember nih 2021 gitu ya, apa saja yang sudah kita capai selama Januari sampai Desember gitu. Terlebih ini kan masa tahun kedua pandemi, gitu kan ya, masa tahun kedua pandemi pastinya berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi gitu. Tapi juga berbeda dengan tahun pertama pandemi tentunya ya. Kalau misalkan tahun pertama kan terasanya berat gitu ya, luar biasa apa namanya terseok-seok gitu ya. Mungkin ada teman pengusaha yang akhirnya usaha tutup, orang sebut pivot berubah gitu ya. Atau misalkan ada tambahan tapi juga agak nggak nyambung gitu ya. Kayak misalkan di salah satu di Jogja lah ya, saya sebut ada toko gitu, toko yang tadinya misalkan jualan stationery itu kayak jualan alat tulis, buku-buku gitu. Di masa pandemi masuk ini itu ditambah apa namanya jualan sembako. Sebenarnya agak nggak nyambung gitu ya, agak bertolak belakang. Tapi kayaknya memang untuk mencukupi kehidupan atau keberlangsungan usahanya, maka segala cara dicoba. Gitu. Nah itu mungkin di awal-awal tahun, tapi ketika masuk tahun kedua sudah mulai bisa beradaptasi. Nah itu juga perlu dicek nih, kira-kira sudah sesuai belum? Misalkan tahun lalu masih udah hitung-hitungan. Oke, wah ini saya bertahan hanya bisa untuk sekian, maka saya harus struggling lebih kuat lagi, lebih apa namanya, lebih gigih lagi. Gitu. Nah tapi ketika misalkan di tahun ini sudah melewati masa pandemi yang kemarin, itu gimana? Maka dicatat. Atau jangan-jangan teman-teman di sini semoga nggak ada ya di sini, karena kalau misalkan dari Bisyarah ini kan rutin ya, setiap Jumat pastinya banyak sekali informasi, pasti juga bikin-bikin yang seperti ini. Apa namanya, bikin yang namanya apa namanya yang ditulis itu apa namanya yang ditulis itu adalah goals yang kemarin. Pernah nulis nggak? Pernah bikin nggak? Gitu. Ini kasih contoh ya, misalkan di tahun awal 2020 gitu, di tahun awal 2020 itu saya ada klien satu masuk itu bulan Februari. Oke, bulan Februari nih. Februari awal itu belum, itu sudah santer-santer ilmu lagi. Sudah santer-santer informasi tentang COVID gitu ya. Oke, putus-putus ya. Sudah santer-santer ilmu tentang COVID tapi belum yang namanya lockdown. Belum ada lockdown di Indonesia. Nah, tapi ketika kita tekan kontrak untuk klien selama setahun gitu ya. Nah, begitu masuk, kita baru masuk teken, kurang lebih sekitar nggak sampai sebulan lah, mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian, itu lockdown diberlakukan. Nah, semuanya berubah. Ketika negeri api menyerang, semuanya berubah. Wah, berubah semuanya, orang berubah. Yang tadi kita bikin plan apa, akhirnya berubah dan macam-macam. Terus gimana kejadiannya? Kejadian adalah ketika tadinya itu sekedar untuk membuat planning yang ketika kondisinya baik-baik saja, karena waktu itu klien saya adalah seorang apa namanya HR di sebuah perusahaan multinasional gitu. Nah, itu dengan gaji bagus 2 digit gitu ya, itu pengen harus apa tujuan keuangannya itu bagus-bagus gitu. Tapi ketika negeri api menyerang itu berubah gitu. Nah akhirnya pada suatu kondisi adalah apa namanya bahkan yang tadinya beliau itu belanja itu tanpa melihat, biasanya ini kadang-kadang gini ya, belanja tanpa melihat struk gitu ya, karena udah ngerasa biasalah berapa sih keluarnya gitu.
Nah, akhirnya mulai berubah habitnya gitu. Kenapa? Karena ya ada pengurangan gaji, ada dan segala macam dan segala macam. Akhirnya berubah. Nah, itu yang disebut tuh tadinya goalsnya A, ketika ada kondisi yang kita tidak duga, maka berubah menjadi B. Nah, apakah yang teman-teman lakukan untuk evaluasi di tahun ini seperti itu juga nggak? Ada kondisi seperti itu nggak? Maka catat, maka dicek. Ketika memang sudah ada, pernah, oke, ini Desember 2021, kemarin saya mau bikin 2022, 2020, kayak main bikin 2021 itu seperti ini, A, B, C, D, E. Oh, ternyata dalam perjalanan itu nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata bisnis saya yang A ini harus tutup karena ini udah nggak bisa lagi, nggak kuat lagi. Misal kayak gitu. Atau misalkan, oh ternyata penjualan ini nggak bagus. Akhirnya goals saya apa namanya ke pending gitu dan sebagainya, sebagainya. Gitu. Nah yang pertama adalah yang kedua, poin kedua adalah untuk melakukan evaluasi. Evaluasi apa saja sudah teman-teman lakukan untuk segala hal dalam sepanjang tahun 2021 ini. Nah, termasuk juga cek tuh ya cash flow teman-teman selama setahun. Ada nggak kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam cash flow teman-teman? Gitu ya. Atau misalkan juga aset teman-teman ya. Apakah sudah pernah menghitung secara aset total? Apakah juga sudah masuk nisab? Apakah juga sudah masuk haulnya? Sehingga harus dikeluarkan yang namanya zakat mal. Gitu ya. Kadang-kadang ada juga ternyata setelah dulu saya kan nggak aware sama sekali ya, ketika masih konvensional nggak aware sama sekali yang namanya zakat. Jadi banyak sekali teman-teman klien-klien saya yang nilai asetnya cukup bagus gitu ya, angkanya di atas 2 miliar, 5 miliar, bahkan ada yang di atas 10 miliar gitu ya. Itu tapi kita nggak pernah singgung yang namanya zakat mal gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang coba dicek aset teman-teman itu sudah masuk nisabnya belum? Kalau udah berarti coba cek asetnya itu sudah masuk haulnya belum? Kalau haulnya sudah maka dihitunglah karena ada zakat mal yang harus dikeluarkan dan itulah sifatnya wajib ya, gitu. Terus juga dicek lagi nanti cash flow saya akan bahas sendiri. Dicek lagi adalah akad-akadnya teman-teman. Apakah akad-akad muamalah teman-teman semua di sini sudah sesuai atau belum? Contoh, misalkan teman-teman bisnis, dagang gitu ya. Nah, akad bisnisnya sudah sesuai atau belum? Atau misalkan teman-teman bisnis nggak sendirian, tapi ngajak partner. Berarti bekerja sama bisnis gitu ya. Berarti kalau di dalam Islam disebutnya adalah syirkah, yang sering banget digaungkan sama bisyarah tentang syirkah. Nah, apakah akad-akadnya sudah sesuai atau belum? Maka kalau belum, ini salah satu cara untuk mereview gitu. Contoh, ini kemarin saya baru dapat konsultasi dari seorang desainer di Jakarta, cukup terkenal gitu di Jakarta. Nah, beliau ini kemarin sempat terkena satu dampak gitu yang luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya bisnisnya secara brand bagus, secara penjualan juga sebenarnya bagus gitu ya. Masih ada penjualannya walaupun kondisinya pandemi, tapi memang pandemi itu ada yang merasakan dampak yang luar biasa, ada juga yang stabil baik-baik saja karena cash-nya banyak, ada juga yang memang di saat pandemi bisnisnya malah meningkat gitu ya. Nah, ini termasuk yang terdampak tapi tetap ada mulai untuk penjualannya tetap ada. Nah dari situ dia mulai mereview akhirnya karena ini akhir tahun cocok untuk mereview dan segala macam. Akhirnya untuk membenarkan pelan-pelan secara akad gitu ya. Secara manajemen cash flow perusahaan, secara manajemen cash flow pribadi tentunya. Karena saya selalu sarankan ketika memang seseorang itu ingin mencek bisnisnya, apalagi teman-teman pemilik bisnis ya, kok bisnis saya A, B, C, D, E sih gitu ya. Salah satu yang harus dicek pertama kali adalah ownernya. Gitu ya. Ownernya kondisinya seperti apa? Ngelola uangnya, terus apakah ada uang-uang yang syubhat mungkin gitu ya, atau ada uang-uang yang kurang pas mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, ini Mas Arif share screen. Oke, siap. Nah, seperti itu ya. Apakah ada yang seperti itu atau seperti apa? Nah, makanya ini akhir tahun cocok untuk mereview, mengevaluasi akad-akad yang sudah teman-teman lakukan selama ini. Termasuk juga akad-akad ketika misalkan teman-teman itu bekerja di sebuah perusahaan.
Apakah pekerjaan yang teman-teman lakukan itu sudah sesuai syariat atau ada pelanggaran-pelanggaran syariat atau kalau ada mungkin baiknya direview lagi gitu ya, baiknya obrolin juga sama pasangan gimana nih kondisi karena Rp1 saja itu ketika makan itu kita cari dari barang yang haram itu kita bawa untuk ke rumah maka dampaknya pasti akan panjang, pasti ada dampaknya gitu ya. Nah itu terus kalau tadi saya ngomongin evaluasi tentang cash flow adakah yang bocor. Nah pertanyaannya gini, pernah nggak teman-teman itu jujur sama diri sendiri untuk nge-breakdown cash flow teman-teman setiap bulan? Pernah nggak? Kalau belum pernah maka yuk lakuin lah gitu ya. Yang di breakdown apa sih mas? Yang di breakdown itu biasanya yang pertama karena gini, kenapa harus di breakdown? Karena orang itu kalau misalkan ditanya gajinya atau penghasilannya berapa, itu ada yang mau ngomong sih, ada yang enggak juga. Tapi ketika ada yang mau ngomong, biasanya cepet tuh, gitu ya. Penghasilannya berapa setiap bulan? Atau omset lu berapa sih setiap bulan? Atau misalkan gaji lu berapa setiap bulan gitu. Biasanya gampang tuh kayak, setiap bulan ya, ya sekitar 10 juta gitu, 30 juta gitu, 50 juta gitu. Gampang ya, lebih cepat ngomongnya. Tapi ketika pertanyaan kedua itu terjadi, pertanyaan adalah, setiap bulan pengeluaran lu berapa? Gitu. Nah, itu tuh agak mulai slack tuh.